kasih, kini kita sudah memasuki Pekan Prapaskah yang keempat dengan tema Hidup Baru, Solider dalam Kasih. Untuk itu, marilah kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu pembuka. Puji syukur nomor 605. Dengarlah ya Tuhan. Dengarlah ya Tuhan dan kasihani, karena kami berdosa. Ya Yesus Raja penebus dunia, kepada Engkau kami menengadah. Dengar kiranya keluh kesah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita, Sekarang dan selama-lamanya. Silakan duduk. Teman-teman dan umat beriman terkasih, kini kita sudah memasuki Pekan Prapaskah keempat dengan tema Hidup Baru Solider dalam Kasih. Saudara-saudari, ada 3 hal yang kita mau renungkan pada kesempatan ini, yaitu menyangkut perbuatan benar, perbuatan kasih, dan perbuatan terang. Solidaritas nyata dalam perbuatan benar dan keadilan bagi sesama dan ciptaan lain. Apa maksudnya? Benar berarti sesuai dengan kenyataan. Perbuatan benar berarti perbuatan yang sesuai dengan kenyataan. Namun yang terjadi adalah pemutarbalikan fakta, sehingga banyak orang yang dikorbankan. Yang salah dibenarkan dan yang benar disalahkan. Hukum bukan lagi ditentukan oleh fakta-fakta, melainkan ditentukan oleh siapa yang membayar dengan pajak. Siapa yang berkuasa, siapa yang memiliki uang, siapa yang memiliki akses, jaringan, dan kenalan. Maka dialah yang akan menang. Kaum lemah dikorbankan hanya karena tidak memiliki semuanya itu. Solider berarti kita mau menegakkan yang benar dan adil. Benar adalah benar dan salah adalah salah. Kita sering takut mengatakan yang benar dan adil hanya karena takut relasi kita putus, tidak mau sibuk, dan tidak mau terlibat. Banyak orang suka cari aman, cari selamat, meskipun tahu persis peristiwanya. Perbuatan kasih adalah solidaritas yang subur dan berbuah dalam kasih kepada Allah dan sesama serta alam. Tuhan memerintahkan manusia supaya mengasihi Allah dan orang lain seperti dirinya sendiri. Panggilan hidup manusia adalah mengasihi. Allah memanggil dan memerintahkan kita supaya melakukan perbuatan-perbuatan kasih, karena itu adalah hukum yang utama. Perbuatan kasih harus menjangkau semua orang dan terus dilakukan tanpa batas, meskipun terkadang kita harus menderita. Ini kita lakukan karena kita mengasihi Allah. Kasih kepada Allah menjadi nyata dalam kasih kepada sesama. Perbuatan kasih tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada alam semesta. Kasih kepada alam semesta nampak ketika kita semua menjaga alam semesta, lingkungan sekitar, dan merawat bumi. Sadar atau tidak, kita telah terlibat dalam kerusakan lingkungan hidup. Maka mari kita solider dengan alam semesta. Perbuatan terang adalah solidaritas yang berubah menjadi kesaksian bagi sesama. Kita semua dipanggil untuk menjadi rasul, yaitu keluar dari diri sendiri, kelompok, dan lingkungan, untuk memberikan kesaksian. Berani untuk menunjukkan identitas kita sebagai pengikut Yesus. Kita adalah garam dan terang yang harus menggarami dan menyinari dunia sekitar. Kalau selama ini kita jago kandang, maka sekarang kita harus keluar untuk mewartakan. Kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa pembuka. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Yesus Putramu telah menegakkan kebenaran dan keadilan dengan membela kaum kecil dan lemah. Mampukanlah kami dalam melaksanakan karya-karya kasih dengan berani membela kaum lemah demi keadilan, agar nyatalah karya pecinta kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Mari kita dengarkan bacaan Injil yang akan dibawakan oleh saudara Sri.
Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum, dan barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukum itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya itu dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Teman-teman seminaris terkasih, mari kita mendalami tema pekan ini, hidup baru solider dalam kasih, dengan pendekatan apresiatif inquiry melalui 4 langkah. Discovery atau penemuan, dream atau mimpi, design atau rancangan, dan destiny atau menentukan kegiatan. Kita masuk dalam langkah pertama, yaitu discovery. Mari kita ingat pengalaman kita tentang solider dalam kasih. Diberikan kesempatan untuk teman-teman yang ingin men-sharingkan pengalaman mereka tentang kasih. Diberikan kesempatan untuk Aprilio Lalamenti. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya memiliki pengalaman tentang kasih. Suatu hari di dalam seminari, kami ada teman yang kehilangan duitnya. Nah, sedangkan batas waktu pengumpulan uang sekolahnya terakhir hari itu juga. Maka saya dan kelas saya bersepakat untuk mengumpulkan masing-masing orang 20.000 untuk membantu orang teman kami yang kesusahan. Karena kami tahu di seminari ada banyak yang ekonominya tinggi dan ada juga yang berkecukupan. Itulah pengalaman kasih saya yang berada di seminari. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Aprilio Lamentik yang telah menyampaikan sharingnya. Selanjutnya, jika ada yang ingin menambahkan sharing, dipersilakan. Diberikan kesempatan untuk Karitas Waida yang ingin men-sharingkan. Jadi, saya memiliki pengalaman di dalam hidup saya, yaitu ketika saya dan keluarga merencanakan sesuatu untuk Hari Raya Natal. Karena pada saat itu juga kami masih mempunyai kekurangan bahan untuk merayakannya. Tetapi di sisi lain ada salah satu keluarga yang juga masih mempunyai kekurangan bahan untuk merayakan Hari Natal. Jadi saya dan keluarga sepakat untuk membantu keluarga itu, karena keluarga itu lebih berkekurangan dari keluarga kami. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Carlitos Tuaidan yang telah menyampaikan sharingnya. Mungkin dari teman-teman lain ingin menambahkan sharing. Diberikan kesempatan untuk si Pokomaunang yang akan menyampaikan sharing. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Teman-teman seminaris, saya mempunyai pengalaman. Pada waktu itu saya dan wilayah roni saya pernah mengunjungi tempat panti asuhan, di mana anak-anak itu bisa dibilang sudah cacat dan dijaga oleh perawat-perawat yang baik hati. Jadi kita sedikit demi sedikit mengumpulkan uang untuk bersedekah kepada mereka. Saya dan wilayah roni saya bersedekah lewat baju-baju dan sembako. Sekian dan terima kasih.
Terima kasih kepada saudara Sipo Komonang yang telah menyampaikan sharingnya. Jadi kita telah mendengar sharing-sharing dari beberapa teman kita. Nah, jika disimpulkan, ternyata solider dalam kasih ini dapat terjadi dalam kehidupan nyata kita. Entah itu terjadi dalam keluarga, sekolah, ataupun wilayah rohani. Solider dalam kasih berarti kita mewujud nyatakan suatu perbuatan baik kepada orang yang sedang membutuhkan. Nah, solider dalam kasih ini bukan berarti suatu perkataan kepada orang yang sedang membutuhkan, melainkan suatu perbuatan yang harus nyata yang dibuat untuk orang yang sedang membutuhkan. Sekarang kita masuk dalam langkah kedua, yaitu dream. Seandainya kita mampu berbuat benar, berbuat kasih, dan menjadi terang bagi sesama di sekitar kita seperti contoh-contoh di atas, maka mari kita menentukan apa saja yang menjadi mimpi-mimpi kita. Diberikan kesempatan untuk teman-teman yang ingin menyatakan mimpi mereka. Ya, diberikan kesempatan untuk saudara Aprilio Lalamenti. Terima kasih. Saya memiliki mimpi. Di seminari kan ada banyak orang-orang yang dari luar daerah, misalnya dari Flores, dari Sulawesi Tengah, dan dari Papua. Nah, mereka waktu libur, kebanyakan mereka pasti akan tinggal di dalam seminari karena ekonomi kurang lah, atau tidak ada waktu lah, pasti dengan alasan-alasan itu. Nah, mimpi saya adalah supaya mereka juga bisa merasakan libur di luar seminari, supaya kita dapat merasakannya bersama-sama, libur di luar seminari. Jadi teman-teman yang dekat di seminari atau bisa membawa mereka ke rumah mereka, maka silakan bawa mereka pulang. Ya. Terima kasih kepada saudara Aprilio Lalamenti yang telah menyampaikan mimpi dia. Selanjutnya, jika ada para seminaris yang ingin menyampaikan mimpi mereka, dipersilakan. Diberikan kesempatan untuk saudara Karitas Tuaidan. Terima kasih atas kesempatan. Saya memiliki impian atau harapan. Jadi harapan dan impian saya itu agar saya dan keluarga dapat selalu berkumpul bersama umat wilayah rohani, supaya kami dapat berinteraksi dengan baik, dan supaya impian dan harapannya dapat terwujud dan menjadi nyata. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Karitas Tuaidan yang telah menyampaikan mimpinya. Diberikan kesempatan lagi untuk teman-teman yang ingin menyatakan mimpinya. Ya, diberikan kesempatan untuk saudara Sipo Komonang. Terima kasih. Jadi harapan saya dan wilayah rohani saya, jika ada perlombaan, saya berharap setiap stasi bisa memberikan yang terbaik dan menjadi contoh yang baik bagi wilayah-wilayah rohani yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada saudara Sipo Komonang yang telah menyampaikan mimpinya. Jadi kita telah mendengarkan mimpi-mimpi dari beberapa teman kita. Sungguh mimpi yang sangat bagus. Tapi, apakah mimpi ini dapat terjadi dengan sendirinya? Untuk mewujud nyatakan mimpi ini, mari kita masuk dalam langkah yang ketiga, yaitu desain. Mari kita merencanakan apa yang mau kita buat sepanjang minggu ini sebagai bentuk perbuatan kita dalam perbuatan kasih. Diberikan kesempatan untuk teman-teman yang ingin menyampaikan rencana-rencana mereka dalam menggapai mimpi mereka. Diberikan kesempatan untuk Aprilio Lalamenti. Terima kasih. Untuk mewujudkan mimpi saya mempunyai langkah. Pertama, saat sudah dekat libur, kami kan akan berkumpul mengadakan konferensi seperti biasa. Nah, pada saat itu kami bisa menentukan siapa yang akan berlibur di dalam seminari dan siapa yang akan berlibur di luar seminari. Dan kita pilih siapa yang bisa untuk menampung teman kami yang akan berlibur di seminari untuk berlibur di luar. Nah, langkah kedua, si yang A, misalnya si A ikut dengan keluarga A untuk pergi berlibur, supaya kami semua dapat merasakan apa artinya libur di luar seminari. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Aprilio Lalamenti yang telah menyampaikan rancangannya. Diberikan kesempatan lagi untuk teman-teman yang ingin menambahkan.
Diberikan kesempatan untuk Saudara Karitus Wedan yang akan menyampaikan rencananya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya memiliki langkah. Salah satunya yaitu membantu orang tua, seperti membantu ibu mencuci piring atau menyapu. Agar dengan langkah salah satu itu, maka langkah-langkah berikutnya saya bisa tercapai ke depannya dan dapat terwujud dengan baik dan nyata. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Karitus Wedan yang telah menyampaikan rencananya. Diberikan kesempatan lagi untuk teman-teman yang ingin menyampaikan rencananya. Diberikan kesempatan untuk Saudara Supako Maunang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi untuk mewujudkan harapan saya dan juga yang lain saya akan membuat kolaborasi, karena ada masa pandemi ini kita tidak bisa mewujudkannya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk Saudara Supako Maunang. Jadi kita telah mendengarkan rancangan-rancangan dari teman-teman kita untuk menggapai sebuah mimpi. Tapi apakah rancangan itu dapat terwujud jika kita tidak melakukan suatu aksi nyata dalam kehidupan? Maka sekarang kita masuk dalam langkah yang berikutnya, yaitu destiny. Sekarang apa aksi kita sebagai gerakan bersama? Diberikan kesempatan untuk teman-teman yang akan menyampaikan. Diberikan kesempatan untuk Saudara Mario. Gerakan bersama saya dan seminaris Paroki Lombean adalah kami bersama-sama mengumpulkan buku-buku lama kami yang masih bisa dipakai untuk diberikan kepada adik kelas kami yang berada di SMP atau SD. Karena ada beberapa yang mungkin tidak mampu atau mungkin stok bukunya habis. Jadi kami bantu dengan begitu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk Saudara Firlio Lolementik yang telah menyampaikan aksi bersama. Diberikan kesempatan lagi untuk teman-teman yang mungkin akan menambahkan, dipersilakan. Diberikan kesempatan untuk Saudara Karitus Wedan. Terima kasih atas kesempatan. Jadi aksi kerjasama saya dan keluarga sepakat kerjasama untuk membantu keluarga tersebut itu yang kurang mampu karena kekurangan barang atau bahan untuk merayakan hari Natal. Jadi saya dan keluarga sepakat membantu keluarga itu dengan membersihkan rumah kami agar supaya kami dapat memberikan mereka upah secukupnya, supaya mereka dapat membeli barang atau bahan untuk merayakan Natal itu dengan yang mereka butuhkan. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Karitus Wedan. Diberikan kesempatan lagi untuk teman-teman yang ingin menambahkan. Ya, diberikan kesempatan untuk Saudara Tipo Kemangunan. Jadi saya dan rekan saya wajib menerapkan protokol kesehatan jika mengikuti ibadah-ibadah atau misa dan juga kegiatan. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Tipo Kemangunan. Jadi kita telah mendengarkan apa saja yang menjadi aksi-aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman kita. Dan semoga aksi-aksi itu dapat terjadi dan terwujud nyatakan dalam kehidupan kita. Kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa umat. Mari kita doakan secara spontan wujud dan niat kita teristimewa untuk pembaruan dan pertobatan dalam hal perbuatan kasih. Bagi pemimpin bangsa, ya Bapa, berikanlah pemimpin bangsa kekuatan, kesehatan dan kesejahteraan agar dapat menjalankan tugas dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdoa bagi kita yang ada dalam waktu yang baik, berkatilah kami pada bulan ini, agar setia dalam kasih. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita sukan doa-doa yang telah kita panjatkan tadi lewat doa yang telah diajarkan oleh Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di atas surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Silakan duduk. Lagu persembahan puji syukur nomor 382. Ambillah Tuhan. Kita masuk dalam doa penutup. Marilah berdoa. Ya Yesus, Engkau telah memberikan teladan kepada kami dengan melayani orang yang lemah, miskin dan sakit. Semoga kami senantiasa mengutamakan perbuatan kasih kepada yang lemah, miskin, tak berdaya, dan orang sakit sebagai tanda kami telah menjadi manusia baru yang solidar. Demi Kristus, Amin. Kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Semoga kita sekalian, segala rencana dan tugas perutusan kita dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan dulu. Lagu penutup puji syukur nomor 659. Cinta kasih Allah. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam